Selamat jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, anugerah daripada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita mendengar kembali kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin masih membuat kita menjadi cemas, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berkata-kata melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kita membaca dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah bunyi firman Tuhan buat kita sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya ulangi lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berbahagialah saudara dan saya yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah selalu ada jalan. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan dan berjudul selalu ada jalan. Nyanyian itu mengatakan, ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk kuseberangi. Refnya mengatakan selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya dan setia, kita percaya bahwa dan dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pencobaan dalam hidup ini, masih ada jalan keluar untuk mengatasinya. Seperti apa yang kita dengar, seperti apa yang kita baca melalui pujian ini, bahwa selalu ada jalan bagi Tuhan. Pepatah mengatakan bahwa walaupun jalan kiri kanan, depan belakang tertutup, masih ada jalan menuju ke atas. Jadi setiap kita orang percaya harus meyakini, orang yang beribadah kepada Tuhan makin percaya di tengah-tengah apapun yang terjadi dalam hidup saudara, di tengah kesulitan apapun juga, di tengah-tengah tidak ada jalan dalam hidup kita, masih ada jalan menuju ke atas. Dan Alkitab nats kita mengatakan pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, di mana Tuhan setia dan Dia akan memberikan jalan. Arti kata pencobaan adalah proses, cara perbuatan, mencoba atau mencobakan. Arti pencobaan adalah satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa.
Arti pencobaan itu, dari mana datangnya pencobaan? Dari mana datangnya pencobaan? Pencobaan itu datang dari diri sendiri. Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan. Misalnya pencobaan dari diri sendiri. Saudara dalam kehidupan saudara, dalam tubuh saudara, saudara punya penyakit. Misalnya penyakit lambung, penyakit mah. Saudara ingin melihat sesuatu makanan yang enak, tanpa kita sadari, tanpa kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita mencoba makanan itu, misalnya mangga muda, atau kita makan pedas yang begitu luar biasa. Kita tahu ada penyakit, itu namanya pencobaan. Mencobai diri kita sendiri, bahwa udah tahu ada penyakit dalam diri kita mengambil makanan itu. Menyebabkan apa? Kita berada di dalam kesulitan, kita berada di dalam masalah. Contoh yang lain, misalnya yang kedua, pencobaan itu datang dari mana? Dari Tuhan sendiri. Tuhan izinkan pencobaan itu datang menimpa hidup kita. Dalam situasi sekarang ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan virus corona itu berasal dari Tuhan, dan kedua, virus corona itu berasal dari manusia sendiri di dalam negara Cina pada waktu itu, yang menyebarkan timbulnya virus itu. Belum ketahuan dari mana asalnya virus itu, tetapi kalau Tuhan izinkan virus itu menimpa negara kita, menimpa kota kita, kota Bogor, dan saudara dan saya alami, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak akan membiarkan kita lebih daripada kekuatan kita. Ayub diizinkan Tuhan masuk dalam pencobaan. Pencobaan yang Ayub alami adalah pencobaan yang luar biasa secara logika manusia. Pencobaan yang dialami oleh Ayub adalah pencobaan yang sangat-sangat berat bagi Ayub sendiri. Tetapi itu seizin Tuhan. Tuhan izinkan Ayub masuk dalam pencobaan, penderitaan, masalah. Oleh sebab itu ketika Ayub mengalami kesulitan, menghadapi masalah, Ayub tidak takut. Ayub tetap tenang karena Ayub percaya bahwa ada jalan keluar bagi diri Ayub. Sekalipun semuanya habis, sekalipun binatangnya habis, anak-anaknya mati, istrinya menghujat kepada Ayub supaya dia menyangkal Tuhan, tetapi Ayub tetap tabah. Ayub tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Demikian juga dengan saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita percaya, kita harus meyakini bahwa masih ada jalan keluar. Dalam masalah ekonomi, keuangan saudara, rumah tangga saudara, bahwa masih ada jalan keluar yang Tuhan siap dan Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi dalam Yesus di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus, karena Alkitab kita, nas kita mengatakan di tengah-tengah pencobaan yang saudara dan saya alami, Yesus memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya mengalami jalan keluar yang daripada Tuhan Yesus, yang ada di dalam Yesus? Bagaimana kita dapat mengalami jalan keluar? Jalan keluar itu tergantung dari diri saudara dan saya. Tuhan siap memberikan jalan keluar. Tuhan siap memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Namun saudara dan saya harus punya reaksi. Yang pertama adalah kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita apabila saudara dan saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Saudara dan saya belajar mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara dan saya siap untuk mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon
yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah dampak kalau saudara dan saya punya reaksi, punya respon, yaitu kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Juga di dalam Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua Tuhan inginkan adalah dalam mengandalkan Tuhan, kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah, bukan saja kerajaannya, tetapi kebenarannya, yaitu Yesus Kristus, maka segala sesuatunya akan ditambahkannya kepada saudara. Inilah yang Tuhan mau dalam keadaan terjepit. Inilah yang Tuhan mau dalam keadaan kepepet. Inilah yang Tuhan mau dalam keadaan kesulitan, bagaimanapun beratnya yang saudara dan saya alami. Kita tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Memang dalam kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya, ketika kita sedang berada dalam keadaan kesulitan, ketika saudara dan saya berada dalam kepepet, ketika saudara dan saya sedang menghadapi masalah ekonomi, pekerjaan, penyakit, dan lain sebagainya, dan sudah tidak ada jalan lagi, ke kiri buntu, ke depan buntu, ke belakang buntu, ke kiri buntu, ke kanan buntu, semuanya sudah tertutup. Masalah itu begitu menekan saudara, kesulitan begitu menekan hidup kita, keuangan begitu menekan kehidupan kita. Kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita lupa untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya melalui lutut kita, melalui doa kepada Tuhan. Kita seringkali mengandalkan orang-orang yang kita anggap mampu. Kita selalu mengandalkan anak kita mungkin. Kita selalu mengandalkan suami, istri, dan keluarga besar yang mampu menolong kita. Itu betul, itu manusiawi. Tetapi seberapa banyak, seberapa besar mereka memberikan pertolongan kepada kita. Itulah konsep dunia, itulah konsep pikiran dunia. Ketika saudara berada di dalam tekanan, ketika saudara berada di dalam kesulitan, manusialah yang kita cari, orang-orang yang pintarlah yang kita utamakan, orang-orang yang dapat memberikan pertolongan yang kita cari. Tetapi Tuhan berbeda. Konsep Tuhan berbeda dengan konsep dunia. Di tengah saudara dalam keadaan kepepet, di tengah saudara dalam kesulitan, di tengah saudara dalam keadaan masalah, Tuhan mau mengharapkan kita untuk mengandalkan Tuhan, untuk kita berharap kepada Tuhan. Arti mengandalkan Tuhan adalah mempercayakan, menggantungkan, mengunggulkan, atau menyandarkan. Ketika kita terpepet, ketika saudara dalam tekanan, dalam masalah ekonomi, maka Tuhan memberikan konsep kepada kita untuk mempercayakan kepada Tuhan seluruh jalan keluar, untuk menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, untuk kita mengunggulkan Tuhan dari segala-galanya, dan kita mengharapkan segala sesuatu daripada Tuhan sendiri. Itulah konsep Tuhan, itulah konsep kekristenan kita. Jadi arti mengandalkan Tuhan adalah pribadi yang menaruh, mempercayakan, mengunggulkan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak boleh bercabang hati. Jadi ketika kita mengharapkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak boleh pikiran kita, tidak boleh hati kita memikirkan kepada orang lain, mengandalkan orang lain, mengandalkan perusahaan kita, mengandalkan bos kita, mengandalkan segala sesuatunya. Tetaplah kita berharap dan mengutamakan Tuhan.
di dalam kehidupan kita. Itulah arti mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita pasif. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita hanya diam. Ya udahlah, udah gak dapet duit, udah diam aja lah, gak usah kerja. Udahlah, penyakitnya belum sembuh-sembuh, udahlah gak usah ke dokter, gak usah makan obat dan lain sebagainya. Udahlah, diam, pokoknya kita nunggu berkat Tuhan turun dari surga. Itu bukan mengandalkan Tuhan. Itu menjadi orang yang malas. Itu menjadi orang yang bodoh. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah apapun yang terjadi, kita tetap mengharapkan Tuhan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Misalnya contoh Ishak. Di dalam firman Tuhan kita melihat bagaimana Ishak bersama dengan istri yang bernama Ribka. Ribka dan Ishak mengalami jalan buntu. Jalan buntu apa? Jalan buntu dia sudah dikatakan, istrinya Ribka sudah dikatakan menjadi seorang yang mandul. Saudara bayangkan seorang istri kalau dikatakan mandul, dia akan begitu sedih, dia akan begitu susah, dia akan begitu sulit. Oleh sebab itu ketika Ishak tahu Ribka adalah seorang yang mandul, di dalam Alkitab seseorang suami yang bernama Ishak, dia tidak berpoligami, dia tidak mempunyai istri dua, dia tidak mempunyai istri tiga dan lain sebagainya. Dia hanya punya satu yang bernama Ribka. Dia sudah menikah sekian tahun, dia sudah menikah dan melakukan hubungan antara suami dan istri, tetapi Tuhan belum izinkan. Tuhan tetap membiarkan mereka berdua, dan pada saat-saat tertentu mereka menginginkan seorang anak seperti bapaknya. Dia menunggu, dia taat kepada perintah Allah. Di dalam keadaan seperti itulah, maka di dalam Kejadian 25 ayat 21, berkatalah Ishak, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Di dalam ayat ini kita dapat belajar bagaimana Ishak ketika dia mengalami jalan buntu, istrinya mandul, tidak bakal punya anak. Tetapi di tengah-tengah kesulitan apapun juga, Ishak tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana buktinya? Dia mengandalkan Tuhan. Dia membuktikan dirinya mengandalkan Tuhan dengan memakai lututnya, dan dia berdoa mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Akibatnya doanya dijawab oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Saya tidak tahu kehidupan saudara, saya tidak mengerti ekonomi saudara, saya tidak mengerti kesehatan saudara. Tetapi kalau saudara sedang berada di dalam jalan buntu, kalau saudara berada di dalam tekanan yang begitu dahsyat, kiri kanan depan belakang, tekanan menimpa hidup saudara, seakan-akan saudara sudah terbelenggu, sudah tidak dapat berbuat apa-apa, masih ada jalan ke atas, yaitu berserulah kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 23 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Sebab itu Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kekuatan kita. Pencobaan, masalah yang saudara dan saya alami, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Hal yang kedua yang dikerjakan oleh Ishak ketika dalam jalan buntu, dia tidak lupa untuk memberi kepada Tuhan. Dia tidak lupa untuk melakukan sesuatu, melakukan kebaikan, berbuat kebaikan. Dia tidak pasif, dia tidak tinggal diam di tengah-tengah jalan buntu. Maka ketika keadaan kelaparan pada waktu itu, kesulitan makanan, kesulitan tentang makanan, maka Ishak juga memberi kepada Tuhan. Ishak menabur, kata Alkitab di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12, menaburlah Ishak. Saudara, hal yang kedua, di tengah jalan buntu, kalau kita ingin mengalami jalan Tuhan,
kita yang mengalami akan jalannya daripada Tuhan, maka selain kita mengandalkan Tuhan, kita juga harus mengutamakan Tuhan dengan memberi kepada Tuhan, peduli kepada sesama kita, peduli kepada orang lain. Maka disitulah kita akan melihat Tuhan akan membukakan jalan di tengah kelaparan. Ishak juga diam, tidak tinggal diam, dia menabur. Dan pada waktu dia menabur, maka Kejadian 26 ayat 13, Tuhan memberkati Ishak. Dari kaya semakin kaya, makin lama semakin dia kaya. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar mengandalkan Tuhan dan mempedulikan kepada sesama kita, memberi kepada Tuhan. Apa yang dapat kita berikan, kita berikan kepada Tuhan. Apa yang kita punya, jangan kita memberi menunggu kita kaya dulu. Jangan memberi menunggu segala sesuatunya terlimpah dalam hidup kita. Di dalam keadaan yang kesulitan, di dalam kesukaran juga, kita tetap mengandalkan Tuhan dan belajar memberi kepada Tuhan. Apa yang sudah kita beri kepada Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan? Waktu kita, kepandaian kita, harta benda kita, uang kita, dan lain sebagainya. Berilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan. Ada seorang suami istri yang bernama Ibu Maya Indriani dan Bapak Santo. Mereka berusaha sebagai konveksi pakaian anak-anak. Saudara, mula-mulanya memang lancar, bagus, dan lain sebagainya. Tetapi lama-lama usahanya atau produknya itu tidak laku. Tentu di dalam keadaan seperti itu, Bapak Ibu Maya dan Bapak Santo mengalami kesulitan. Masalah ekonomi, masalah keuangannya. Dia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dan juga bermacam-macam pengeluaran. Belum untuk menggaji karyawannya dalam keadaan menggaji karyawannya dan lain sebagainya. Saudara, dalam keadaan terdesak, Ibu Maya ini selalu bertanya sama Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia bertanya, apa yang harus dia buat? Apa yang harus dia kerjakan? Ketika dia sudah bertanya dan menunggu jawaban Tuhan, Ibu Maya bersama Bapak Santo ini mulai berpikir sehingga di akhir Maret 2019 mereka punya ide, punya rencana untuk membuat sebuah yang namanya masker. Itu tahun 2019. Dia rencana membuat masker. Pada waktu itu belum ada pandemi. Dia pikir dengan adanya masker dia bisa jual. Ya, akhirnya dia buka online, dia jual. Namun demikian masker itu tetap tidak laku. Masker itu begitu banyak di rumahnya yang tidak dapat terjual, tidak terjual sesuai dengan keinginannya. Dan saudara, mereka mengalami defisit yang begitu besar sampai mereka harus menjual mesin jahitnya. Mereka harus mengorbankan peralatan-peralatannya. Di dalam keadaan defisit, di dalam keadaan terpepet itulah, maka suami istri ini tetap mengandalkan Tuhan. Mereka mengaku tidak sedikit pun kecewa kepada Tuhan. Walaupun pendapatannya kurang, usahanya mengalami kebangkrutan, usahanya mengalami kegagalan. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir bulan Desember, di saat uang mereka habis dan keadaan usaha mereka, rumah tangga mereka begitu luar biasa menghadapi tekanan, Ibu Maya berdoa kepada Tuhan. Di dalam ketika dia sudah menyelesaikan doanya kepada Tuhan, setelah dia meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan semangat yang besar kepada Ibu Maya dan Bapak Santo. Ia tetap berjualan.
Dia tetap berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan lakukan. Akhirnya sudah, Tuhan itu luar biasa. Sekitar awal 2020 terjadilah apa yang namanya pandemi itulah. Mula-mula di negara Tiongkok, pandemi COVID-19 merajalela kepada seluruh dunia termasuk Indonesia. Tuhan buka jalan. Ada jalan keluar bagi Ibu Maya dan Bapak Santo. Akhirnya dia berusaha lagi, dia mempunyai semangat yang tinggi untuk dia membuat masker. Dengan sisa-sisa kain dan masih ada stok dalam rumahnya, dalam usahanya, dia tetap menjual. Banyak orang yang membelinya. Dan akhirnya saudara dikasih Tuhan, rumah tangga Ibu Maya dan Bapak Santo ini dibukakan jalan yang luar biasa melalui pandemi COVID-19 itulah. Maka masker yang dibuatnya, yang tahun 2019 mereka sudah buatnya, dia tidak tahu kenapa Tuhan izinkan itu dia buatnya. Dia tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan dia harus membuat masker. Dan akhirnya saudara, masker itu laris dan masker itu laku. Dan dia hidup kembali, dia bangkit kembali, usahanya muncul kembali. Kenapa? Tuhan memberikan jalan keluar. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya juga berada dalam usaha yang hancur, dalam usaha yang jatuh, dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Jangan takut. Pencobaan yang saudara dan saya alami tidak melebihi dari kekuatan kita. Karena pada saat kita di dalam pencobaan itulah, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan sanggup membukakan jalan kepada usaha saudara. Pakai lutut kita untuk kita berseru dengan semangat yang luar biasa. Kita tetap mengandalkan Tuhan karena masih ada jalan keluar bagi Tuhan. Masih ada jalan keluar bagi Tuhan. Kita mau belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang belum pernah kita pikirkan. Percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang belum pernah kita pikirkan. Ibu Maya dan Pak Santo tadi membuat masker. Dia belum pernah berpikir bahwa akan terjadi pandemi COVID-19. Dia belum mengerti akan terjadi masalah tentang pandemi atau COVID-19 itu. Sehingga pada waktu itulah dia mengatakan dia percaya bahwa Tuhan sanggup membukakan jalan. Hal yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang belum pernah kita pikirkan. Kita baca dalam Matius pasal 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Satu saat Tuhan Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah. Dia inginkan buahnya, tetapi Tuhan Yesus begitu marah. Murid-muridnya bengong, murid-muridnya tercengang. Di dalam keadaan seperti itu, maka Tuhan Yesus juga berkata kepada mereka, "Kamu juga dapat melakukan apa yang dapat aku lakukan. Kamu dapat mengerjakan apa yang dapat aku kerjakan." Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kalau saudara dan saya ingin mengalami jalan keluar, maka dari diri kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong
bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang belum terpikir oleh kita, apa yang belum kita lihat, apa yang belum kita dengar, apa yang belum terpikir oleh kita, itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perlombaan. Di dalam perjuangan, di dalam perlombaan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Kita harus percaya yang bagaimana kita harus lakukan. Bagaimana kita harus percaya, tindakan apa di dalam percaya itu. Kita harus percaya yang pertama bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tadi saya katakan, pencobaan itu datang dari dua sumber. Pencobaan datang dari diri kita sendiri, dan pencobaan datang dari seizin Tuhan. Pencobaan dari diri kita sendiri sudah saya kasih tahu. Sudah tahu kita nggak punya uang, buka HP, KTA, kredit tanpa angunan, kita gampang tinggal telepon, datanglah pinjaman itu. Untuk mengembalikan pinjaman, ya nggak tahu. Saya nggak punya uang, saya nggak punya pekerjaan, hingga tidak merepotkan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa pencobaan, kesulitan di dalam diri kita tidak melebihi daripada kekuatan kita. Contohnya Ayub. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 sampai dengan 12. Di dalam ayat 12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya adalah dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari ayat ini kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan atau masalah melebihi kekuatan kita. Misalnya, saudara dan saya sanggup mengangkat babel seberat 60 kilo. Saudara akan coba berusaha mengangkat babel seberat 100 kilo. Saudara coba, saudara usaha, tapi saudara tidak mampu. Karena kemampuan saudara hanya 60 kilo. Tidak mungkin saudara akan mengangkat 100 kilo babel itu. Demikian dengan pencobaan, kesulitan yang saudara hadapi sekarang. Kita percaya Tuhan tidak akan menambahkan lebih daripada kemampuan kita. Kalau kita sudah tahu dan seizin Tuhan, pencobaan masalah itu datang, kita akan tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan setia kepada janji-janjinya. Tuhan setia kepada janjinya. Dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Yang kedua, kalau kita mengalami jalan keluar, kita harus percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Pepatah mengatakan, lidah memang tidak bertulah. Artinya, apa yang kita katakan seringkali tidak bisa dipegang. Apabila kita berjanji, sebentar kita berkata A, setelah beberapa detik kita berkata B. Terjadi satu perubahan, tetapi kita harus percaya bahwa janji Tuhan akan memberkati saudara. Janji Tuhan akan melepaskan saudara. Janji Tuhan akan memberikan jalan keluar. Janji Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kemampuan kita menghadapi pencobaan, menghadapi masalah. Tetap kita pegang. Kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar bagi saudara.
Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar. Pesta perjamuan Kana. Mereka kehabisan air anggur. Mereka mengalami kesulitan. Mereka menghadapi tekanan. Mereka menghadapi ejekan, olok-olokan. Tetapi ketika Maria, ibu Yesus, datang kepada Yesus, dan Yesus melakukan segala sesuatunya, maka Tuhan membuat jalan keluar. Air biasa, air sumur, dirubah menjadi air anggur. Kesulitan yang saudara hadapi, Tuhan sanggup melakukan dan memberikan jalan keluar. Dia akan merubah kesusahan, dia akan merubah masalah, dia akan merubah persoalan dalam hidup kita menjadi sukacita yang besar. Dia akan merubah, dia akan memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Bukan urusan saudara, tetapi itu urusan Tuhan. Kita harus percaya. Kadang-kadang di tengah-tengah kesulitan kita mulai bimbang. Apakah Tuhan masih ada? Apakah penyakit saya bisa disembuhkan? Apakah kesulitan saya bisa diatasi? Kita mulai ragu, kita mulai bimbang. Tetapi hari ini kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Bangsa Israel di tengah perjalanan dari negeri Mesir, ketika dia melewati laut Teberau, tidak ada jalan, hanya laut. Sedangkan musuhnya bangsa Mesir sedang mengejar dia. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel. Di tengah-tengah laut Teberau itulah Allah memerintahkan Musa memakai tongkatnya memukul laut itu, maka terbelahlah air laut itu dan mereka bisa berjalan sampai mereka sampai negeri Kanaan. Ketika bangsa Israel butuh makan roti dan daging, tidak ada jalan keluar. Di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah dunia, tidak ada pertolongan daripada manusia. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dan pada waktu dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan mana dan daging, dan mereka makan mana dan daging. Demikian juga kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Hal yang ketiga adalah memiliki rasa mengucap syukur kepada Tuhan. Memiliki rasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria dia hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebab Tuhan aku tertolong. Dan ketika saudara dan saya tertolong, maka hati kita beria-ria dan kita mengucap syukur. Memperoleh jalan keluar, maka diperlukan satu keinginan, satu proses dalam hidup kita, yaitu selalu mengucap syukur. Saudara dikasih Tuhan, biasanya ketika saudara berada di dalam tekanan, ketika saudara berada dalam kesulitan, yang kita kerjakan adalah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita ngomel sama Tuhan, kita mulai cari kambing hitam. Apa penyebabnya kita mengalami seperti ini? Apa penyebabnya? Kita mulai menyalahkan negara. Wah, negara begini dan begitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi satu perkara, di tengah-tengah kesulitan, maka kita belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan seperti yang dikerjakan Tuhan Yesus akan mendatangkan dan memberikan jalan keluar. 5 roti dan 2 ekor ikan. Ketika Tuhan menghadapi 5.000 orang laki-laki, hari sudah malam, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tidak ada toko,
Tidak ada pabrik roti, tidak ada menjual roti malam-malam itu dan menyediakan roti sebanyak 5.000. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Ketika seorang anak memberikan kepada Tuhan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengambilnya. Yesus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada waktu dia mengucap syukur, maka Tuhan Allah dalam surga membukakan jalan dan memberikan pertolongan kepada dia. Saya seringkali menyampaikan tentang George Muller, pemilik panti asuhan yang begitu banyak anak-anak yang dirawatnya. Ketika dia menghadapi kesulitan, tekanan, tidak ada makanan buat anak-anak yang waktunya makan, apa yang dilakukan oleh George Muller? Dia ajak anak-anak di depan meja makan yang sekian banyak anak-anak. Piring-piring sudah sedia, gelas-gelas sudah sedia, tetapi belum ada makanan. George Muller hanya berdoa, mengajak anak-anaknya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bukakan jalan. Dan pada waktu dia bersyukur kepada Tuhan, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintunya. Tuhan menggerakkan setiap pada waktu tadi malam, saya tidak bisa tidur. Dia pengusaha roti. Akhirnya dia membuat roti pada waktu malam-malam itu. Pada waktu pagi-pagi itu dia antarkan roti. Saudara yang dikasih Tuhan, ada jalan keluar. Ketika roti sudah sediakan, makanan sudah disediakan, tinggal minuman. Tiba-tiba juga ada seorang yang membawa mobil susu, dan tiba-tiba mobil itu rusak, mengalami masalah. Dia datang ke rumah panti asuhan itu, dia ketuk pintu itu, dan dia berikan, ini ada susu, mobil saya dalam keadaan rusak. Kalau saya biarkan, susu itu akan menjadi basi. Tapi itu Tuhan gerakkan saya untuk memberikan kepada panti asuhan itu, dan akhirnya mereka mendapatkan. Dari mana datangnya jalan keluar? Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah selagi kita bernafas. Mengucap syukurlah selagi dalam keadaan apapun yang terjadi. Di tengah kesulitan, bukan berarti saudara dan saya melihat saya enak aja. Wah, saya berkecukupan, saya memiliki segala-galanya. Tidak. Dalam keadaan apapun juga saya selalu berkata mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita masih bisa makan. Bersyukur kalau kita masih bisa bernafas. Bersyukur kalau kita masih bisa berjalan. Bersyukur kalau kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Satu hal yang Tuhan inginkan, di tengah-tengah keadaan sulit apapun juga, Tuhan pasti membukakan jalan kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti membukakan jalan. Memperoleh jalan keluar dan pertolongan Tuhan adalah dengan mengucap syukur atas pemberian itu. Kalau saudara masih bisa bernafas, kalau saudara masih dalam keadaan tubuh yang sehat, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan akan sanggup membukakan jalan bagi saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saudara, dan Tuhan tidak akan melakukan hal-hal buruk kepada saudara. Jangan kita punya pikiran yang negatif tentang Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana Raja Daud bersyukur sekalipun dia tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Di tengah-tengah tekanan di kota Siklak, maka Daud tetap memperkuat imannya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Hana juga seorang yang mandul ketika dia diejek oleh Penina sebagai istri yang keduanya. Dia sakit hati, dia marah, tetapi di dalam keadaan tekanan, di tengah-tengah jalan buntu, maka Hana tetap mengucap syukur. Dan pada waktu dia mengucap syukurlah, disitulah kita lihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mengucap syukurlah dengan apa yang kita punya, gaji yang kita terima, pendapatan yang kita dapatkan, usaha yang kita kerjakan. Mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mendapatkan sesuatu. Belajar terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan.
Ketika kita mendapatkan penghasilan sedikit pun juga, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan marah sama Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dalam keadaan sulit apapun juga, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca ada sebuah kisah tentang seorang raja. Raja ini sangat mengasihi rakyatnya. Dia ingin memberkati rakyatnya, tetapi dia tidak tahu. Karena rakyat menolak dengan pakaian-pakaian kebesaran, dia datang kepada raja, kepada rakyat. Rakyat yang menolaknya. Tetapi pada satu saat, satu malam, tanpa didampingi pengawal, tanpa ada pengawal yang mengawal dia keluar dari istana. Dia membawa sebuah bungkusan yang terdiri dari uang, emas, perak. Dia ingin berikan kepada rakyat, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Ketika dia sudah keluar, tiba-tiba ada suatu jalan yang ramai yang biasa dilewati oleh banyak orang. Dia berhenti, dia mulai menggali lubang. Dan ketika dia sudah menggali lubang, maka dia turunkan bawaannya, suatu bungkusan, dia taruh di atas lubang, di dalam lubang itu. Dan kemudian setelah dia taruh dalam lubang itu, dia tutupi dengan batu yang besar. Batu yang besar. Dia tidak tahu dari mana datangnya batu itu, tidak diceritakan. Tapi dia tahu batu itu menutupi lubang, di mana lubang itu terdapat harta benda. Orang besokan paginya, orang-orang mulai lewat. Banyak orang yang menggerutu karena menghalangi jalan batu itu. Tiba-tiba ada seorang pemuda. Seorang pemuda datang menghampiri batu besar dengan lubang itu. Dia ingin mendorong, ingin menyingkirkan batu itu, tetapi tidak mampu. Karena begitu besar. Dia minta pertolongan orang. Dia minta bantuan orang yang lewat. Namun apa yang terjadi? Orang-orang yang lewat menyalahkan si pemuda itulah yang menaruh batu itu. Orang-orang yang lewat pada waktu itu menuduh bahwa si pemuda itu yang menaruh batu. Akhirnya tidak ada seorang pun yang mau menolong. Dan akhirnya si pemuda itu dengan sekuat tenaganya, dengan seberapa kemampuannya, dia coba menyingkirkan batu itu. Dengan keluar keringat yang banyak, dengan kemampuan kekuatannya. Dia tidak punya tenaga dalam, tapi dia berusaha mendorong batu itu. Akhirnya batu itu terguling. Batu itu dapat disingkirkan dari lubang. Dan ternyata pada waktu batu itu sudah tersingkir, dia melihat satu bungkusan. Dan pada waktu dia melihat bungkusan, dia ambil, dia buka. Dan ketika dia buka, ada satu surat yang menyatakan, siapa yang dapat membuka atau menemukan bingkisan ini, saya akan berikan semua yang ada di dalam bungkusan itu kepada siapa yang menemukannya. Ditandatangani oleh raja. Ditandatangani oleh raja dan rakyat. Siapapun yang menemukan bungkusan ini, terimalah harta benda di dalamnya dan gunakanlah dengan sukacita, karena ini adalah hadiah untukmu. Surat itu berkata demikian, ditandatangani oleh raja. Dan tentu si pemuda ini bersukacita, bergembira, walaupun dia dituduh, walaupun dia dikata-katai dan lain sebagainya, tapi dia akhirnya mendapatkan berkat itu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia pulang dengan hati damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini mengajarkan saudara dan saya, Allah terkadang juga berbuat demikian. Dia sering menyembunyikan berkat-berkat di balik batu masalah saudara. Dia sering kali menyembunyikan berkat-berkat di balik ketekanan-tekanan yang luar biasa.
Dia seringkali menyembunyikan berkat-berkat di tengah kesulitan yang saudara alami. Dan mengalami seringkali membuat kita tidak mengalami berkat. Karena ada batu-batu masalah yang menimpa hidup kita. Kita lupa untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Batu masalah, batu persoalan, batu penyakit yang menimpa hidup kita, kita akan bisa mendorongnya dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga ketika kita kuat dan kita mampu mendorong batu itu, maka berkat Allah siap diberikan kepada saudara dan saya. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami pengalaman keluar dan lepas dari jalan buntu atau kesesakan, yaitu mencari pertolongan ke atas, menghadap Tuhan serta minta pertolongan kepada Tuhan. Oleh sebab itulah, kalau saudara saat ini sedang berada dalam tekanan yang begitu besar, seakan-akan saudara sedang mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar, hanya ada satu jalan ke atas, hanya satu jalan kepada Yesus. Kiri kanan tertutup, depan belakang tertutup. Yesus sanggup. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara inginkan dalam hidup saudara, minta kepada Tuhan. Jangan diam, tapi lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Ada 3 hal yang kita dapat belajar. Yang pertama kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, disediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur itulah maka Tuhan akan membukakan jalan bagi saudara dan saya. Sebagai ayat terakhir kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-17. Mazmur 34 ayat 17 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya ulangi lagi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Amin buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.